Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ridho Caksono dengan NIM 2211111164 ingin menjelaskan terkait proposal skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Adapun bagian A yaitu ada latar belakang masalah yang dimana isinya munculnya sebutan anak diawali ketika seorang manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Anak merupakan sebutan yang mengandung ikatan atau pertalian antara seseorang yang dilahirkan dengan orang yang melahirkannya, yaitu orang tua. Kehadiran anak merupakan sebuah anugerah yang dinanti-nanti orang tuanya. Bahkan dalam Islam, kelahiran anak merupakan salah satu tujuan pokok dari pernikahan, karena kehadiran anak akan membawa kebahagiaan orang tuanya menjadi penerus orang tua sebagai hamba Allah yang menegakkan syariat Islam serta menjadi bagian dari manusia yang membangun dan mengatur bumi. Dari beberapa hak anak ini akan dapat terwujud jika ikatan perkawinan antara ayah dan ibunya didasari dengan ikatan yang suci, penuh kesadaran, pemahaman terhadap hak dan kewajiban orang tua, persiapan secara material maupun non material, termasuk kesiapan secara psikis dan selektif dalam memilih pasangan, hingga dianjurkan setidaknya memiliki kemuliaan dalam agama, nasab, dan akhlaknya, sehingga perkawinan bukan didasari oleh keinginan nafsu duniawi seperti karena terlanjur cinta, karena elok wajahnya, atau karena banyak hartanya, karena yang demikian hanya bersifat sementara dan dapat memudar seiring berjalannya waktu. Kemudian di bagian B-nya itu ada yang namanya rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana konsep perlindungan hak anak menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. Kemudian adapun yang kedua, bagaimana perbandingan perlindungan hak anak antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak anak berdasarkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun di bagian C itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan deskripsi rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang diteliti oleh penulis dan dalam proposal skripsi ini yaitu yang pertama itu untuk mengetahui permasalahan terhadap hak anak dalam pandangan hukum keluarga Islam. Yang kedua itu untuk menganalisis permasalahan yang telah terjadi pada hak anak dalam pandangan hukum keluarga Islam. Adapun bagian D, manfaat atau signifikan penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pemenuhan hak-hak khususnya anak-anak panti asuhan, guna mewujudkan partisipasi penelitian dalam bidang keilmuan mengenai perlindungan hak anak, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak lain yang ingin mengkaji masalah yang terkait, terutama orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Kemudian yang kedua itu adanya manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan kepada orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah, khususnya pada masyarakat Indonesia yang membutuhkan masukan, saran, dan informasi masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban, peran, dan fungsi sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memenuhi hak-hak anak menurut pandangan hukum Islam. Kemudian karena dalam undang-undang memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa anak diasuh, walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anaknya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya yang dilakukan melindungi hak-hak anak. Perbedaannya terletak pada pembahasan penulisan. Antara Indah Zulfa membahas tentang perlindungan hak anak yang terlantar pasca perceraian, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah upaya pemenuhan hak anak dalam yang hak pada anak yang terpaksa bekerja di masa pandemi COVID-19.
Kemudian yang F itu ada pun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara konsep-konsep teoritis yang relevan dengan pemeriksaan pokok, yaitu penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan adanya kerangka berpikir ini. Maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak anak dalam keluarga quasi broken home. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat keluarga quasi broken home terhadap hak-hak anak yang dapat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, bagaimana faktor yang menyebabkan suatu keluarga mengalami quasi broken home beserta dampak yang akan didapat oleh seorang anak. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai hak anak dalam keluarga quasi broken dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian. Menurut Kringle, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan data yang digunakan dalam bahan-bahan hukum yang relevan termasuk Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam terkait masalah penceraian dan perlindungan hak anak. Kemudian ada pun bagian H, sistematika pembahasan. Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematik pembahasan skripsi. Ini terbagi dalam 4 bab yang tersusun secara sistematis. Di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. A itu adalah latar belakang, yang B kemudian ada rumusan masalah, yang C itu ada tujuan penelitian, yang D ada manfaat atau signifikan penelitian, yang E itu penelitian terdahulu yang relevan, yang F itu kerangka pemikiran, yang G itu metode penelitian, yang H sistematika pembahasan. Adapun yang bab 2 itu ada landasan teori. Yang pertama hak anak dalam perspektif Islam, yang B itu konsep perlindungan hak asuh anak, yang C perlindungan dalam hak asuh anak. Ya, bab 3 adapun data pustaka, yang A Al-Quran dan hadis. Yang pertama Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang kedua itu adapun Quran surah Al-Kahf ayat 46. Yang ketiga itu Quran surah Al-Furqan ayat 74. Ya, kemudian ada pula yang B peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kompilasi hukum Islam KHI yang diatur dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur hak anak termasuk hak asuh Haldona. Yang C itu penelitian terdahulu. Yang pertama skripsi atau tesis tentang perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua itu ada artikel dan jurnal. Dan yang D itu ada bab 4 analisis. A perlindungan hak anak dalam Islam. Yang pertama itu ada hak asuh anak dalam Islam. Yang kedua itu analisis hak anak dalam Islam. Yang B itu konsep hak anak dalam hukum Islam. Yang pertama itu pengertian hak anak. Yang kedua itu menganalisis kasus hak asuh anak. Yang C itu analisis hak asuh anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Yang pertama permasalahan hak asuh anak dalam KHI, yang kedua pengaturan hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ada pula bab 5. Bab 5 itu ada penutup. Yang pertama itu kesimpulan dan juga saran. Mungkin cukup